pertimbangan saya kenapa kedua memang isolasi iya. Cuman kan rumah sakit juga kekurangan nakes Pak. Jadi agak bisa keluar masuk orang-orang itu. Kalau isolasi ya jelas aturannya isolasi. Tapi teman kan tahu sendiri yang ngecelan kan. Jadi inti Jadi ada langkah-langkah kebijaksanaan tertentu terhadap rumah sakit ini biar sebetulnya nanti siapa Mas Hasin nanti itu ketika keadaan dari rumah sakit sudah darurat semacam itu sebagaimana yang dipublis oleh Kota DKR, yang harus menghandle siapa? Pak Bupati kah atau gubernur kah atau siapa ini sebetulnya? Atau gugus tugas kah? Itu saya kurang tahu juga ya. Bingung juga kita. Saya juga bingung. Kenapa? Saya bingung. Siapa yang harus turun tangan ketika keadaan semacam ini? Kalau logika saya kayaknya yang harus turun tangan minimal pengajuan itu Satgas Pak. Karena ini terkaitan dengan melonjaknya volume pasien ini kan dari akibat dari corona ini kan, pandemi corona ini. Oke, Bang Yasin, kita satu kali putaran ya. Nanti kita masuk ke urusan permasakitan. Bang Yasin, apa yang sudah dilakukan oleh AKB dan PMB yang sudah viral di mana-mana memberikan support vitamin, masker dan lain-lain itu kan Bang Yasin ini setiap hari ada di bawah, ada di lapangan. Ada nggak kira-kira itu dampak positif dari apa yang sudah dilakukan mereka? Dampaknya ada. Ada. Kemarin waktu terakhir hari apa itu sama Pak PMB saya bergerak bareng. Kita ngecek 17 titik orang yang sakit yang kemarin sudah waktu itu saya nggak ikut. Tapi teman-teman BMD yang data ini yang sakit, kita cek lagi sembuh. Ada yang takut mengaku sembuh karena kita pakai ini, ada yang memang betul-betul sembuh. Ada yang memang betul sembuh. Artinya ada dampaknya dong. Ada dampaknya, pasti. Ya. Artinya ini justru gerakan yang dilakukan oleh masyarakat biasa, gerakan yang dilakukan oleh swasta, bahu-membahu turun langsung ke lapangan menemui orang-orang yang sakit dan semacamnya. Ini bukan pemerintah loh ya, catat ini. Ini bukan AKB dan PMB. AKB ikut, sebetulnya PMB yang banyak bergerak di masalah ini ya. Siap. Dan Bang Matur kayaknya juga mengemas banyak ini juga madu dan lain sebagainya. Dan saya belum mendengar langkah-langkah dan gerakan yang dilakukan oleh gugus tugas dan juga pemerintah melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh PMB, AKB dan yang lain-lain. Oke pemirsa, ini salah satu pengakuan, ini adalah sebuah kesaksian gitu ya. Kesaksian bahwa di lapangan itu yang dibutuhkan adalah apa yang sekarang sedang dilakukan, digerakkan oleh teman-teman PMB, Gas Jatim dan juga AKB dan yang lain-lain. Ini harus didengar dan harus betul-betul dilanjuti oleh pemerintah dan gugus tugas. Oke. Nah, lanjut closing ya. Oh, belum. Belum sih. Ini saya nanya kemarin. Kemarin ini saya melihat di video viral kemarin ya, bahkan juga ada tidak lanjut, ada juga status di media dan lain sebagainya, bahkan juga ada yang menulis kayaknya di salah satu media. Bang Yasin itu ada di dalam video itu. Bang Yasin itu kan bukan nakes. Bang Yasin itu bukan orang yang selama ini diberikan tugas oleh negara untuk merawat orang-orang yang terpapar corona gitu ya. Bang Yasin ke rumah sakit itu untuk apa dan apa yang dilakukan di sana Bang Yasin? Saya ke sana karena kami waktu itu ada bantuan, memang permintaan saya ada bantuan APD dan lain-lain untuk pencegahan penyebaran corona ini. Di lingkungan rumah sakit? Enggak, bukan rumah sakit, semua. Tapi saya melihatnya ketika saya ke rumah sakit, kebetulan saya menghandle di rumah sakit itu kan banyak keluarga-keluarga pasien yang keluar masuk di situ. Saya melihatnya ini masyarakat keluarga ini yang paling rentan terhadap para narkoba. Kedua, penyebarannya juga karena dia pulang pergi. Karena memang ada klaster keluarga. Itu klaster itu ketika dia pulang ke rumahnya itu kan bawa lagi, Pak. Makanya saya inisiatif teman-teman yang nunggu ini tak kasih APD yang bantuan dari Pak PT Maskal itu. Terus tak kasih masker. Itu dikasih siapa itu? Nah, ke siapa?
penunggu Pak, bukan nakes. Saya nggak ikut-ikut, penakes sudah wilayahnya negara, biarkan mereka. Oh, jadi APD itu dikasih kepada keluarga korban pasien corona. Karena itu Mirza. ya. Biar jelas ya, jadi sebelumnya mungkin banyak orang yang simpang siur Bang Yasin AKB ini datang ke sana membawa banyak APD gitu ya, ternyata itu diberikan kepada penunggu atau keluarga korban keluarga pasien corona yang sedang dirawat di rumah sakit gitu Bang Yasin. Apa alasannya Bang Yasin kok bisa ujuk-ujuk mempunyai pikiran dan pikiran dan ide semacam itu? Apa sebelumnya Bang Yasin sering mondar-mandir di rumah sakit? Siap, saya sering mondar-mandir di rumah sakit karena kebetulan saya banyak teman-teman jaringan yang memang ketika sakit minta bantuan untuk gitu ya. Bantu pengurusan surat-surat dan lain-lain. Walaupun saya bukan DKR, bukan itu. Iya. Ya. Wah, KB ini memang multifungsi. Karena sosial. Iya. Terus saya lanjutkan tadi yang APD. Coba juga gini Pak. Di pemulasaran jenazah. Nah, sebentar, itu nanti. Nanti. Ini biar terurut. Yang melatar belakangi, yang menginspirasi Bang Yasin untuk memberikan bantuan APD kepada keluarga pasien corona itu kan karena Bang Yasin awalnya kan sudah sering melakukan komunikasi dengan orang, bahkan bisa membantu orang untuk masalah administrasi. Mungkin ya Bang Yasin melihat aktivitas orang dan penunggu dan macamnya itu rentan untuk penularan begitu ya Bang Yasin? Siap, karena rentannya itu yang saya punya inisiatif ke. Dan itu disaksikan Bang Yasin sendiri sebelum berikan bantuan maksudnya. Makanya tadi pagi saya juga bantu beberapa, termasuk karena tadi kemarin saya dapat bantuan vitamin. Tiap penunggu saya kasih satu strip vitamin, suruh minta. Ini bukan untuk pasien ya, untuk sampean. Karena untuk penunggu karena sampean rentan biar terpapar juga gitu loh. Seperti itu. Tak kasih masker tadi, tak kasih face shield. Ini pemirsa, ini saya dalami lagi, satu lagi saya akan dalami biar lebih dalam. Jadi Bang Yasin menyaksikan aktivitas para penunggu keluarga pasien corona di rumah sakit itu rentan dapat penularan. Sangat rentan. Alasannya kenapa Bang Yasin? Nggak ada penyekatan atau bagaimana Bang Yasin sebetulnya yang dilihat oleh Bang Yasin di situ? Kok menyimpulkan ini rentan gitu ya? Kan sering terinteraksi mereka sama pasien, juga interaksi. Dengan pasien? Iya. Katanya isolasi kalau pasien itu nggak boleh ditemui siapa-siapa. Kayaknya ini mancing-mancing ini. Ya enggak lah, ini biar ini juga pertimbangan saya kenapa kedua memang isolasi iya. Cuman kan rumah sakit juga kekurangan nakes Pak. Jadi agak bisa keluar masuk orang-orang itu. Kalau isolasi ya jelas aturannya isolasi. Tapi teman kan tahu sendiri pasien ngekelan kan. Jadi intinya kenyataan yang disaksikan oleh teman-teman aktivis AKB dalam konteks ini adalah Pak Yasin, kenyataan yang dilihat, disaksikan sebelumnya, maka terinspirasi untuk memberikan bantuan vitamin dan APD. Karena sangat rentan menurut Bang Yasin ini terjadi penularan. Apalagi Bang ini penularan dan penularan dan penyebaran. Ya, penyebaran terutama. Kalau penularan pasti itu, saya yakin pasti itu. Yang yang pasien sama penunggunya. Yang klaster kemudian dia pulang kan, interaksi sama di luar kan, itu yang jadi jangan-jangan ya kalau memang begitu emang dari situ kayak saya sekarang kan dari sana. Umpamanya saya tidak pakai APD, ketemu Bang Aliman. Maka saya pakai ini. Kan bisa ketularan ke Bang Aliman nanti. Ini pakai ini saya takut pemirsa. Ini baru dari kemarin sampean kan wanti-wanti pakai Zoom kan takut kan. Karena tahu saya masuk rumah sakit terus. Iya. Nah, itu maksudnya klaster-klaster yang akan takut kebentuk lagi. Jadi kesimpulannya itu Pak Yasin ya. Di situ yang penting untuk mendapat perhatian sebetulnya Pak Yasin ya. Dari orang-orang yang jelas-jelas dirawat pasien corona, penunggu atau keluarga penunggu di situ, itu yang penting mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait gitu ya. Jangan hanya AKB. AKB ini kan urusan sunat. AKB hanya kecil. Sunat, hukumnya sunat. Bahkan mubah bukan sunat. Mubah ini sebetulnya harus mendapat perhatian dari orang-orang yang ngerti tentang bagaimana virus corona ini menular kan gitu. Kalau itu dibiarkan begitu, sama halnya kita membiarkan corona ini terus menerus ya menular kemana-mana. Semakin liar Bang Yasin ya. Ini luar biasa. Pak Yasin, apa Bang Yasin tidak melihat
keadaan dan situasi semacam itu tidak mendapat perhatian dari gugus tugas atau pihak-pihak terkait? Saya kira kalau perhatian itu diperhatikan, cuman belum maksimal. Oh gitu ya. Tapi kalau keadaannya terus-menerus sebanyak itu kan memang kekhawatiran Bang Yasin kan beralasan bahwa di situ terjadi liarnya penularan terjadi di situ. Sangat. Kan gitu Bang Yasin ya. Sampai Bang Yasin meskipun takut mengkritik, berinisiasi untuk membantu mereka itu dengan APD segala macam. Ya karena saya belajar dari banyak, artinya jangan kita hanya mengkritisi tapi kita harus juga berbuat, kan begitu kan. Oke Bang Yasin. Ini sebelum kita selesai ya. Bang Yasin sebetulnya menurut penglihatan kesaksian Bang Yasin di situ itu antara petugas dan yang lain-lain per hari itu sekarang sudah berapa orang rata-rata yang meninggal di pemulasaran itu berarti? Yang tadi dulu ya. Tadi saya lihat pagi tadi jam sebelum duhur itu sudah angka 5. 5 corona semua. Kalau sudah kayaknya corona karena pemulasarannya corona. Terus rata-rata kalau corona Pak ditaruh di pemulasaran kan. Kalau yang tidak corona dibawa pulang sama keluarga, dimandikan di rumah. Logikanya begitu. Terus yang tadi pagi itu di pemulasaran 5 berarti. Kalau yang kemarin saya nggak tahu. Kalau yang kemarinnya lagi 4 5 kan. Terus lagi sudah ada penurunan kalau di rumah sakit. Ada sebelumnya ada 12, 15, 16. Yang itu yang saya tahu. Kondisi saat ini hari ini yang Mbak Yasin ke sana tadi itu sebetulnya fasilitas di sana itu untuk pasien COVID masih bisa menerima atau bagaimana? Apa sudah full? Masih bisa. Hah? Bisa saja. Informasinya full. Full dalam artian gini. Ketika saya gini. Kalau memang orang masyarakat ada yang positif, terus tidak, saya lebih suka dibawa langsung ke rumah sakit, suruh minta tindakan langsung ke karena di puskesmas pun dia tidak akan maksimal karena katanya ada yang ditutup begitu di puskesmasnya. Ya. Ini pemirsa, dari ini kalau saya bicara dengan Yasin sekarang saya percaya kan dia barusan dari rumah sakit. Artinya sekarang itu masih ada fasilitas untuk menerima sebetulnya. Informasinya kemarin sudah full Mas Yasin. Ini tadi nggak benar berarti ya. Hoax berarti ya. Loh yang kasih informasi seperti itu kan siapa? Ya ada di berseliweran. Yang saya tahu selama pasien itu datang ke sana, saya mesti ngomong, Pak, SOP-nya sumpah provisinya apa? Jadi pasien datang itu dengan keadaan itu harus dikerjakan, harus ada tindakan. Ya, harus tindakan, tidak bisa ditolak. Harus itu. Full tidak full. Harus itu. Punya data untuk yang tadi maksudnya untuk yang tadi ini sebetulnya posisi hari ini pasien corona yang dirawat di rumah sakit RS itu berapa itu? Saya enggak Pak. Nanti dikira ngorek-ngorek yang minta data. Ya. Oke, Pak Yasin, Ketua AKB Ashabul Kahfi bersinar yang sebetulnya berawal dari fokus kepada urusan pernarkobaan dan yang lain-lain, pernarkotikaan dan hari ini sekarang lebih fokus untuk ikut terlibat langsung untuk menjadi volunteer tentang masalah penanganan COVID ke desa-desa dan bahkan juga di rumah sakit. Bang Yasin barangkali ada hal yang mau disampaikan tentang persoalan tentang AKB atau tentang persoalan perkoronaan ini, silakan Bang Yasin sebagai closing statement Bang Yasin. Ya, saya selama ini untuk AKB kan bergeraknya di bidang pencegahan Pak, pemberdayaan terutama. Sampai saya harus masuk kebetulan saya sinergi dengan Pokdarwis juga di pariwisata Pak. Karena kami punya komitmen pariwisata itu adalah solusi terindah dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba. Juga ada di event-event itu kegiatan saya selama ini. Intinya saya di pemberdayaan. Kalau rehabilitasi masih sebatas ngirim-ngirim pasien. Kalau untuk yang pemberdayaan saya sudah beberapa kali ada kegiatan di Kamal, di Tanjung Bumi, bahkan rekomendasi Telaga Biru untuk program pilot project BNN-RI, Kemendes dan Kemendagri itu rekomen AKB. Juga yang di Parse itu punyanya Polri, punyanya Kampung Tangguh bersih narkoba itu juga rekom kami. Ya. Ini ada lagi dari DPMD ada program cetar bersinar.
Tapi belum mungkin itu harapan Itu AKB. Yang lain-lain tak masalah COVID, closing statementnya untuk urusan AKB itu pemirsa ya, closing statementnya begitu. Jadi ruang gerak yang dilakukan oleh AKB sebagaimana yang tadi dijelaskan. Sekarang kita tunggu closing statement dari urusan yang sekarang turun langsung ke urusan volunteer tentang masalah perkoronan. Silakan Bang Yasin. Saya harap kalau terkait COVID, saya harap pemerintah turun langsung ke bawah dengan menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, tidak hanya lewat puskesmas, karena kemarin juga saya garis bawahi ada tarik menarik antara Bang Soleh dengan Mas Galis ya. Itu karena vitamin yang diminta Bang Soleh ternyata di situ ada. Saya mempertanyakan, masa puskesmas tidak dikirim vitaminnya? Maksudnya Bang Soleh dibantu untuk mendistribusikan ke masyarakat, tapi barang vitaminnya dari puskesmas. Itu lagi kami telusuri apa betul di situ tidak ada apa ada bantuan vitamin itu untuk program pencegahan corona ini. Oke. Satu Pak Gimana? kita mengucapkan sesuatu. Silakan. Kami mengucapkan salam untuk masyarakat Madura. Kita mengucapkan salam bersinar bersih narkoba di Madura. Oke Pak Yasin, jadi itu intinya ya, pemerintah mestinya harus turun langsung ke lapangan. Kalau ini semua hanya masyarakat biasa dan dari elemen-elemen masyarakat swasta, tidak akan mampu untuk menjangkau semua masyarakat Bangkalan. Dan kalau memang betul-betul di puskesmas itu ada bantuan tentang masalah vitamin, mungkin juga mengajak para tokoh atau elemen-elemen yang lain, AKB dan lain sebagainya, kultur bahasanya, ya, agar itu bisa membantu bersama-sama bahu-bahu untuk menyampaikan itu kepada masyarakat yang membutuhkan. Gitu Bang Yasin ya. Mudah-mudahan kita semua bahu-bahu dan semua jangan lupa berdoa. Karena doa itu sebetulnya yang paling luar biasa gitu, yang menentukan bahwa pandemi ini segera untuk hengkang dari bangsa Indonesia. Tapi entah kenapa sampai ini sudah 2 tahun tidak selesai-selesai. Mudah-mudahan ini ada hikmah di balik semua ini. Dan yang lebih penting adalah mudah-mudahan teman-teman aktivis AKB dan PMB dan Gas Jatim dan yang lain-lain masih tetap diberi kesehatan. Amin. Sehingga terus-menerus memberikan edukasi, memberikan pencerahan terhadap masyarakat, sekaligus juga akan menjadi sarana bagaimana masyarakat yang membutuhkan bantuan, sentuhan dan juga advokasi itu bisa dilakukan. Ya Bang Yasin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.